Amerika beda tak seperti biasanya. AS ngamuk gegara Israel tutup LSM Palestina. Ada apa? Amerika Serikat marah atas keputusan Israel untuk menutup sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM Palestina, satu langkah yang langka terjadi mengingat hubungan dekat kedua negara. Kami khawatir mengenai keputusan pasukan keamanan Israel untuk menutup 6 kantor LSM Palestina di Ramallah dan sekitarnya hari ini, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price. Sebagaimana dilansir AFP, Price melontarkan pernyataan ini tak lama setelah militer Israel menggerebek 7 kantor LSM Palestina di Ramallah. Dari ke-7 LSM itu, 6 diantaranya sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Israel karena diduga terkait dengan kelompok militan Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP. Posisi dan pendekatan kami terhadap organisasi-organisasi ini tak berubah. Kami tak punya bukti apa-apa beberapa bulan belakangan untuk mengubah posisi kami, ucapnya. Sejumlah pejabat Amerika Serikat pun mengaku telah menghubungi rekan mereka di level senior di Israel guna menghimpun informasi tambahan mengenai LSM tersebut. Selain ke-6 lembaga sosial masyarakat tersebut, kantor Komite Serikat Kesehatan Kerja juga ditutup dalam operasi pada Kamis lalu. Israel memang mudah melarang operasional lembaga itu di tepi barat sejak 2020 lalu. Namun, tindakan Amerika Serikat kini memberikan tanda tanya. Mengapa bisa demikian? Mengapa langkah Amerika Serikat mulai mengkritik sekutunya? Rusia bikin Amerika ciut dengan keputusannya. Amerika Serikat dukung serangan Israel ke Gaza, tapi tentang perang Rusia di Ukraina. Amerika Serikat mendukung serangan Israel ke jalur Gaza, namun sikap Amerika Serikat ini berbeda dengan serangan Rusia di Ukraina. Amerika Serikat menentang keras serangan Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat bahkan mengirimkan persenjataan canggih ke Ukraina termasuk sistem rudal HIMARS untuk melawan Rusia. Amerika Serikat juga menginisiasi sanksi ekonomi ke Rusia. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Tom Nides menegaskan pemerintahannya mendukung serangan ke jalur Gaza. Dia berdalih serangan itu ditujukan kepada orang-orang jahat di Gaza yang mengganggu keamanan Israel. Israel melancarkan serangan udara pada pekan lalu. Banyak orang menjadi korban dari jet-jet tempur pasukan Zionis itu yang menargetkan kelompok jihad Islam namun tidak tepat sasaran. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Israel Channel 13, Nides mengatakan pemerintahan Amerika Serikat mengetahui situasi yang terjadi di Gaza dan yakin operasi militer Israel pekan lalu bagian dari misi penting. Israel mengatakan mereka adalah orang-orang jahat. Kami mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, haknya untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan wilayah ini, kata dia. Jadi kami mendukung sepenuhnya tindakan tersebut. Sementara itu, pasukan pertahanan IDF melancarkan serangan udara beberapa kali. Namun faksi Jihad Islam Palestina memberikan perlawanan keras dan tidak terduga. Di sisi lain, gencatan senjata yang disetujui sebelumnya dinodai dengan terbunuhnya 2 remaja Palestina dalam serangan pasukan Israel ke sebuah rumah di tepi barat. Hal ini membuat kemarahan di kelompok-kelompok perlawanan. Jihad Islam kembali memberikan balasan roket-roket yang tidak terduga ke Israel. Amerika Serikat hanya bisa memberikan dukungan kepada Israel, namun mengutuk aksi Rusia. Sementara itu, Rusia tetap mendukung Palestina dengan kemerdekaannya dan meminta Israel untuk menahan diri dan tidak lagi memberikan serangan pada orang-orang yang tidak berdosa di tanah Palestina.
Tak hanya Palestina dan Israel yang memanas, kini Hizbullah versus Israel juga tidak baik-baik saja. Takut pada serangan sekjen Hizbullah, Israel berlindung pada Amerika Serikat. Rezim Zionis dikabarkan meminta bantuan Amerika Serikat untuk mencegah pertempuran yang lebih besar dengan Hizbullah Lebanon, dan juga meminta untuk mempercepat proses perundingan penetapan perbatasan dengan pemerintah Beirut. Al-Arabi Al-Jadid melaporkan surat kabar Israel Hayom dan juga Kanal 12 TV Israel mengabarkan Tel Aviv sedang berusaha mempercepat proses perundingan penetapan perbatasan yang dilakukan secara tidak langsung dengan pemerintah Lebanon untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Tel Aviv sudah mengirim pesan ke Amerika Serikat terkait pentingnya mencegah pertempuran melawan Hizbullah yang lebih parah lewat upaya mempercepat proses perundingan dengan Lebanon. Menurut koran Israel, Tel Aviv takut kegagalan perundingan sebelum bulan September 2022 mendatang akan memicu perang yang sengit dengan Hizbullah. Tel Aviv imbuhnya meminta mediator Amerika Serikat Amos Hochstein untuk mengambil langkah-langkah diplomatik guna mengakhiri perselisihan dua pihak dalam waktu sesegera mungkin. Sebelumnya, Sekjen Hizbullah Said Hassan Nasrallah mengatakan jika Lebanon tidak mendapatkan hak-hak alamiahnya, maka tidak ada akan seorang pun yang bisa mengeluarkan gas dari ladang Karish. Bisa juga pertempuran antara Israel dan juga Lebanon pecah dikarenakan masalah yang tak kunjung usai dari dua negara ini. Bagaimanakah peran Amerika? Akankah Amerika Serikat datang untuk membantu mempercepat konflik yang terjadi antara Hizbullah versus Israel ini?